19A6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem digestif. Yang pertama adalah usus halus. Dinding usus kaya akan pembuluh darah dan mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta, vena terbesar. Dinding usus melepaskan lendir untuk melumasi isi usus dan air untuk membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim atau bubuk dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Yang kedua adalah usus 12 jari, duodenum. Bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong jejunum merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenella dan berakhir di ligamentum teres. Yang ketiga, usus kosong jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari duodenum dan usus penyerapan ileum. Panjang seluruh usus halus antara 6 sampai 8 meter. 2 meter usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium bagian dalam selaput peritoneum. Yang keempat, usus penyerapan ileum. Bagian terakhir dari usus halus panjang sekitar 2 sampai 6 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum merupakan pH antara 7 dan 8, netral atau sedikit basah. Enzim yang dikeluarkan usus halus adalah enterokinase, mengubah tripsinogen menjadi tripsin, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa, sukrosa mengubah sukrosa, glukosa, fruktosa. Kemudian usus besar. Selanjutnya usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Cecum, usus buntu adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon yang menanjak dari usus besar. Fungsinya menyerap air dan garam yang masih tersisa, melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Penyakit usus buntu terjadi karena apendik tersumbat lalu pecah. Apendik vermiformis atau umbai cacing adalah organ tambahan pada usus buntu. Umbai cacing terbentuk dari sesum pada tahap embrio. Umbai cacing berukuran sekitar 10 cm. Tapi bisa bervariasi dari 2 sampai 20 cm. Infeksi pada umbai cacing disebut apendiksitis, radang umbai cacing. Apendiksitis yang parah dapat menyebabkan apendiks pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen. Dan peritomitis, infeksi rongga abdomen. Anus, feses akan didorong mendekati poros usus rektum sehingga timbul rangsangan buang air besar defekasi. Feses dikeluarkan dari tubuh melalui lubang yang disebut anus. Rektum, bahasa lain regre, meluruskan mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan tripsin, amilase, lipase, eksosin, hormon seperti insulin, kandungan empedu atau saluran empedu, membentuk pencernaan dan penyerapan lemak, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan klotnya kolesterol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.